Oke, saya mulai aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat belajar bareng. Saya izin share screen dulu. Oke, ini nanti ada yang versi online-nya, webnya ini. Tapi ini nanti harus diolah dulu kabelnya menjadi CSV dulu di Excel. Caranya nanti saya kasih tahu. Lalu ini eh, kemarin presentasinya Pak Marimin. Ini adalah ISM ini salah satu metode yang biasa dipakai untuk perumusan kebijakan ya. Jadi langkah-langkahnya itu seperti langkah-langkah kebijakan mana yang didahulukan terlebih dahulu. Ini memang mirip-mirip sama Mikmek dan Mektor gitu. Cuman ini gabungan. Full screen dong Pak, nggak kelihatan. Ini gabungan antara Mikmek dan Maktor. Cuman bedanya kalau di Mikmek itu hubungan antara variabelnya langsung ditetapkan bobotnya. Tapi kalau di ESM ini hubungan antar variabel hanya kualitatif, lebih ke arah mempengaruhi atau tidak mempengaruhi antar variabel. Nah, di sini ada yang namanya elemen dan subelemen. Elemen itu adalah tujuan akhirnya, subelemen adalah langkah-langkahnya. Tapi langkah-langkahnya nantinya ditentukan urutannya melalui metode ini. Mana yang duluan dilakukan, karena mana yang paling berpengaruh terlebih dahulu gitu, baru ke langkah kedua, langkah ketiga gitu. Nanti strukturnya dia bilang ada interaksi tunggal karena Pearson ya, pairwise antar dua variabel, lalu nanti hubungan antar keduanya dihitung secara biner, satu dan nol. Satu itu asumsinya ada hubungan, nol itu artinya tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Kalau satu itu ada pengaruh gitu. Lalu nanti ada koreksi, misalnya A mempengaruhi B, mempengaruhi C, otomatis A dan C itu eh, A mempengaruhi C gitu. Jadi nggak bisa nanti datanya kalau A mempengaruhi B, B mempengaruhi C, tiba-tiba ada data yang A tidak mempengaruhi C, padahal A itu secara tidak langsung mempengaruhi C karena melalui B gitu. Nanti ada koreksi seperti itu. Eh, Nanti juga ada grafiknya lebih seperti mirip, memang mirip ya dengan Mikmek. Ada apa namanya kuadran-kuadran gitu, kuadran-kuadran yang sangat berpengaruh dan tidak berpengaruh gitu. Oke, contohnya sekarang langsung aja misalnya saya ambil contoh jurnal. Ini ini contoh jurnal yang saya pakai. Ini adalah studi emerging management renewable energy setelah COVID. Di sini dia ada 5 langkah. 5 langkah ini yaitu eh, knowledge management, ada pemahaman manajemen, sentralisasi, mekanis, ada pengaruh dari Belum desentralisasi. ada. Apa nih? Ya, Share screen-nya nggak ada Pak Bono. ya. Oh, nggak Oh, ada Bu Nur gambarnya. belum share. Oh, maaf, maaf. Saya tutup Iya, share-nya ya. Kirain tadi udah. saya lihat-lihat kok nggak ada ya. Ya, 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 maaf. Jadi ada 5 variabel. Memang ini pakai Fakso, ya. Fakso ini
V itu tadi kalau variabel A terhadap variabel B, V itu artinya mempengaruhi. Kalau A itu B yang mempengaruhi A. Kalau V itu A mempengaruhi B. Kalau X, A dan B saling mempengaruhi. Kalau O itu dua-duanya tidak saling mempengaruhi. Ya, jadi mana yang A, mana B nanti posisinya di dalam survei. Jadi eh, di sini misalnya, ini V1 sampai V5 sama, ke bawah sama ke kanan sama. Jadi kalau di sini bacanya V1 ini A ini berarti V1 tidak mempengaruhi V2, tapi V2 itu mempengaruhi V1. Kalau dia V, berarti V1 mempengaruhi V3, tapi V3 tidak mempengaruhi V1. Kalau seandainya ini aktor ya, misalnya pemerintah dengan swasta gitu. Jadi pemerintah mempengaruhi swasta, atau swasta mempengaruhi pemerintah, lalu ada yang kebalikannya. Kalau X, ini artinya V1 dan V4 sama-sama mempengaruhi, saling mempengaruhi. Kalau O, berarti V2 dan V4 tidak saling mempengaruhi. Nah, ini untuk rekonstruksinya, karena ini P kecil, jadi kita pakai software Ximpro ini bisa lebih gampang karena yang software ini kan masih gratis ya. Kalau gratis itu ada batasan eh, jumlah variabelnya hanya dibatasi 7 dan narasumbernya hanya dibatasi 2. Jadi kita coba dulu di sini file. Karena ini cuma dikit jadi saya anggap emang bisa dengan Ximpro. Nanti yang lebih dari 7 variabelnya pakainya yang online aja. Sementara saya coba yang ini dulu pakai Newcase latihan 2 ya. Jadi di sini ini diisi dulu case description-nya ini tentang eh, apa tadi, tentang judgment tentang renewable energy. Lalu expertnya karena di sini nggak kelihatan, walaupun di sini ada 13 responden, tapi ini ada kan responden nih, ada yang secara gender, lalu pengalaman nih, expertise sama usia. Tapi di dalam jurnal ini tidak dijabarkan data mentahnya. Mungkin ini hasil sudah rata-ratanya atau memang sampling sampling salah satu responden ya. Jadi dianggap aja ini adalah data salah satu responden. Jadi di sini kita pakai expert satu ya, di input. Lalu di sini ada lima variabel, yaitu ini. Oke, yang ini dulu. Bentar. Oh, tadi lupa di instruksinya. Ini edit dulu. E1. Expert input. Oh, ini elemen salah-salah. Nama maksudnya ini. Ini pertama understanding KM naratif. KM naratif input. Lalu keduanya
Emerging Management Practice. Lalu desentralisasi mekanisme. Lies meka. Is. Lanjut. Lanjut efek desentralisasi. Terus terakhir adalah implementation of AM. Ya, ini kalau udah 5, ini nanti di data, ini input SIM, manual input. Ya, manage. Loh, belum ada prepare SIM. Nah, ini prepare SIM. Nah, prepare SIM ini kita lihat datanya tadi. Makanya tadi saya minta cari jurnal yang ada fakso-faksonya. Ini A ini anggap aja V juga ya. Jadi sini A, V, X, V. Yang kedua, V, O, V. Hubungan ya, tadi V itu bahwa A2 mempengaruhi A3, tapi A3 tidak mempengaruhi A2. Itu A3 ketetapan ini. dari software atau dari jurnal itu, Pak? Ya, Itu ketetapan dari softwarenya atau ketetapan dari jurnalnya? dari metode. Metode ISM ini sudah ditetapkan V itu bahwa variabel depan tidak mempengaruhi variabel yang belakang gitu. Ya, Jadi lanjut. dia berganti-gantian di mana yang depan, mana yang belakang. Hmm. Terus ini V, V, ini V. Setelah diisi, ini processing. Nah, proses sudah komplit, kita bisa lihat ini reachability-nya. Tuh, kok nol lagi, ulang lagi. A, Belum disimpan mungkin, Pak. oh, disimpan ya? Bentar ya. Iya. V, X, V, V, O, V, 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 V. Simpan ya. Oke, ini kita processing. Udah komplit. Kok masih nol? Bentar. Sudah, ini sudah. Nah, ini sudah. Ini angkanya bahwa 1 tadi ada hubungan, 0 itu tidak ada hubungannya. Jadi ini sama ini hasilnya 1, 0, 1, 1. Ya, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ya, cuman memang di jurnal ini tidak ada matriks revision. Saya nggak menemukan bahwa harusnya ada matriks revisi. Yang kalau direvisi itu artinya kalau memang ada hubungan,
yang tadinya 0, ini kan 0. Lalu direvisi sama software menjadi 1 karena memang ternyata ada pengaruh. Misalnya A1 mempengaruhi A4, A1 mempengaruhi apa A2 ada hubungan dengan A1. Berarti A4 ini juga harusnya terpengaruh gitu. Ini hasil itunya. Nah, terus final matriknya begini. Ini adalah eh, yang di set di sini. Bentar. Kalau di sini dia bilang, nah di sini ada driving variable. Ini drivingnya, ini dependent. Jumlah rankingnya ini. Lalu, nah ini grafik posisi. Ini seperti micmac jadinya. Jadi ada variabel independen. Ini eh, drivingnya ya. Dia urutannya nanti langkahnya dia paling paling awal eh, mempengaruhinya. Yang ini sangat ketergantungan. Sehingga kalau di struktur, nah yang nomor 2 itu menggerakkan nomor 3. Jadi ini kan ada listnya kan ini tadi. Nomor 2 itu kan emerging management. Emerging management menggerakkan nomor 3 desentralisasi. Lalu E3 ini saling mempengaruhi E1 dan E4. Sehingga kalau di sini dia langkahnya jadi seperti ini. Kalau warna-warna itu apa artinya, Pak? Warna ini level, ada level. Levelnya ini level 1 ini artinya dia yang bergerak pertama. Nomor 2 ini emerging manajemen praktis. Dia lalu ketiga kan ke ketiga. Nah, ini karena tadi di jurnal ini tidak pakai istilahnya revisi matrik ya. Sehingga pakai data awal inisialnya dia masih posisinya setelah P3 baru ini 4 dan 1. Padahal setelah direvisi tadi E1 dan E4 itu levelnya sama dengan E3. Ya ini eh, mungkin ada perbedaan software ya, seperti apa gitu. Bisa nggak Tapi perlu direvisi Pak Bon? ya Bisa enggak, nggak di ISM Pro-nya itu nggak direvisi? ini yang ini nggak direvisi nggak bisa. Emang secara secara logiknya ya dia bilang itu Otomatis ya. karena kalau A dan B itu saling mempengaruhi, B mempengaruhi C, maka A secara tidak langsung mempengaruhi C gitu. Walaupun tidak ada hubungan langsung, tapi kalau di hubungan tidak langsung, ketika A berubah, menyebabkan B berubah, lalu C pasti ikut berubah gitu, karena B dan C misalnya ada hubungannya gitu. Itu ya, ini contoh yang sederhana, yang jurnalnya tidak terlalu besar, bisa pakai Exim Pro yang ini yang gratis ya. Tapi kalau berbayar sih kan nggak ada batasnya lebih lebih lebar. Terus ini langsung di diaplikasikan di micmac kan. Ini micmac sama tadi grafiknya sama yang Exim Pro. Posisinya tadi benar nomor 2 di sini, 1 dan 3 4 ada di sini, lalu 5 gitu. Lalu kalau datanya banyak seperti apa gitu ya. Kalau datanya banyak seperti apa, saya punya yang ini. Nah, ini banyak nih. Ini sama seperti punya Budewa yang sebelumnya. Ada 20
variabel, Pak Bon, ya. izin tanya Pak, berarti ISM tadi ISM Pro itu softwarenya dia nggak menghasilkan output yang grafik yang 4 kuadran itu ya, yang linkage, dependent, independent gitu, Ada, nggak bisa ada ya? ini. Ini kan ada, oh, grafiknya ya. Grafiknya, ini grafiknya kan. Oh iya iya iya. Iya. Sama kan Oke, dengan makasih Pak Big Bon. Mac ya. Jadi nggak perlu mic lagi dong. Ya, kalau di software tadi sih Big Mac cuma mempertegas aja ininya. eh, untuk Oh iya, untuk siap siap Pak ininya Bon. ya. Ini Mempertegas. posisinya. Sama nggak Pak Bon? Ya, Sama sama, nggak posisi? Sama ya. sama, Oh iya. sama, Oke. sama. Mempertegas grafiknya aja berarti ya. Makasih Ya, Pro. mempertegas kesimpulannya mungkin. Karena di Micmac mungkin udah ada tambahan bobot tuh, jadi lebih tegas. Ini contoh misalnya ada yang datanya banyak. Karena tadi yang Exemplo gratis kan itu hanya 7 variabel aja dengan 2 narasumber gitu. Kalau datanya banyak ini seperti apa? Tapi ini masih bahasa Inggrisnya. Coba kalau misalnya kita lihat yang YouTube ya. Ini ada YouTube-nya. Sebentar, saya share di chat cara pakai ininya. Kalau saya play sini, kedengeran suaranya nggak? Suaranya ada nggak? Belum jalan. Belum. Belum ada suaranya. YouTube-nya belum jalan. Iya, Sudah belum. jalan sih, sudah ada suaranya. Sama share itu, share sound. Bentar saya ulang ya. Belum, Pak. Ya. Share sound ya. Oh ya. Oke. Ya. Nah, tentu sebelum kita Ada suaranya? live ada Suara ada. Ya. aplikasi Ya. software-nya, tentu kita butuhkan data atau penyiapan data terlebih dahulu. Nah, sebenarnya penyiapan data ini saya masukkan dalam video kedua, yaitu video terkait tahapan analisis, penyiapan data dan software, dan Saya cepetin aja ya. untuk 7 orang pakar. Nah, 7 orang pakar ini kita dasarkan pada pendapat Hora 2004, Jadi ini menyebutkan ada bahwa jumlah pakar penanganan pandemi COVID-19 ini tentu ada berapa atau durasi dari video ini jika terlalu lama. Nah, ini ada 14 Elemen-elemen yang ada dalam elemen aktor tersebut, seperti misalnya gugus tugas nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator, hingga RT RW. Nah, ini adalah elemen-elemen yang tentunya ini sangat terbatas karena ini hanya contoh saja. Teman-teman dapat menjustifikasi ini melalui beberapa metode. Yang pertama adalah metode berdasarkan teori. Jadi siapa saja yang harusnya terlibat dalam penanganan kasus COVID ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan ahli, pendapat ahli, brainstorming dengan ahli. Atau misalnya teman-teman dapat juga melihat peraturan perundangan yang ada. Jadi siapa saja yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan. Nah, sebagai contoh saya ambil 14 sub elemen aktor. Tentunya kita berharap ini bisa terwakili. Dan ini sekali lagi hanya contoh. Sementara elemen kebutuhannya saya buat menjadi 9, ya, dan elemen kendalanya saya buat menjadi 7. Full screen, Pak. Tidak harus ganjil sebenarnya. Baik, Full kenapa screen. boleh ganjil juga full screen. tidak jadi masalah. Bentar. Baik, nah setelah kita buat kuesionernya, kemudian kita buat perbandingannya. Ini contoh dengan kuesionernya, rumus, ya. Jumlah pertanyaan adalah jumlah elemen dikali elemen dikurang 1 dibagi 2. Jadi kalau misalnya elemennya ada 14, maka 14 nanti dikali dengan 13 dibagi 2 itu kurang lebih ada 91 pertanyaan. Jadi ada 91 Mantap, pertanyaan dan 91 dapat ya. akan menjadi hasil dari Ya, tadi rumusnya tadi total elemen aktor ini. Nah, ini elemen kemudian kita berikan kepada 7 orang pakar dikali dengan kuesioner yang elemen sama. 1 Kita bagi 2. sampaikan. Kalau saat ini tentu mungkin via daring atau via email. Kemudian kita tunggu dan kita terima dan kita input. Nah, setelah data masuk, setelah data kita peroleh, maka tentu kita input berdasarkan jumlah aktor. Ya, A1 ini adalah aktor, A2 A1 ini adalah responden 1,
kemudian responden 2, responden 3, responden 4, responden 5, responden 6, dan responden 7. Kalau saya ini mestinya dia responden 1. Ya, silakan Bu Responden Ica. 1 ini responden. Pak Pono, maaf mau nanya, kalau di software ini, yang versi ini tuh ternyata cuma bisa 2 aktor dan 7 elemen maksimal ya? Iya, betul. Karena gratis. Oke. Kalau bayar sih lebih. Karena mungkin Jadi banyak di sebenarnya kita PSL ada. nggak bisa rekonstruksi yang jurnal secara ideal gitu ya? Ya kalau misalnya dapat jurnal yang tabelnya sedikit, datanya sedikit bisa kayak tadi punya saya tadi, sedikit bisa. Tapi kalau yang datanya banyak, ya untuk memenuhi tugas pakai yang ini aja dulu. Oh ya udah, ya Pat. makasih. Sama. Nah, Pak Bon, mau tanya Pak Bon. Ya, supaya membedakan dengan Jadi tugasnya itu kita hanya masukin data, terus analyze computation, habis itu kita itu aja ya Pak Bon ya? Atau iya, ada analisa kita- lain lagi Pak Bon? nggak dianalisa, kita hanya diminta paham aja cara pakai metode ISM ini. Maksudnya hasil rekonstruksinya tadi di capture kopas ke Word gitu, dibuat laporan ya. Siap, paham. Terus kalau yang online itu sama, Pak? Kayak gini juga? Mari kita takut lanjutkan dulu. teman-teman jadi ambigu. Yang online hampir sama, Sulit untuk tapi memang melanjutkan ya. Nah, tentu seperti ini ini. buat data banyak sih Nah, lumayan. kemudian kita masukkan masing-masing pendapat dari aktor tersebut berdasarkan penilaiannya. Tentu ada 91 berdasarkan itu tadi. Ini karena menggunakan header atau label. Ini karena respondennya ada Jadi 7 kita ya. mulai pada baris kedua tentu. Jadi tabelnya ada totalnya 7. adalah 91. Nanti kalau di Nah, setelah itu jurnalnya kita hanya save ada ini. satu, Kita save. cukup Kita satu save kolom pada- aja. Kita save as. Kita save as. Nah, yang perlu diperhatikan ketika save as ini adalah formatnya. Yang kita pilih adalah CSV, deleted ini, delimited. Jadi umumnya yang defaultnya itu adalah Excel biasa, Excel 97 2003 dan sebagainya. Yang harus kita pilih adalah CSV, delimited ini. Kemudian kita pilih, kemudian kita save. Nah, setelah muncul pertanyaan, kita yes aja, teman-teman tidak perlu ragu, sahabat Logic Institute. Kemudian setelah itu, ini sudah bisa kita keluarkan. Nah, tentu dia akan minta lagi, don't save, yes juga boleh, no juga boleh. Ini sama dengan kita menyimpan kembali tadi. Ini juga sudah bisa kita keluarkan. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana setelah data siap tadi dalam bentuk itu. Kemudian kita aplikasikan softwarenya. Nah, setelah kita klik pada materi ini, pada halaman website ini, maka kita akan memperoleh tampilan layar seperti ini. Nah, teman-teman sisa mengklik browse. Kita browsing di sini. Kita browsing. Tadi dokumen saya simpan di dokumen. Ini masih bekerja, kita tunggu. Ini sudah muncul. Kita pilih yang tadi, itu data ISM COVID-19. Teman-teman masih ingat kan namanya? Data ISM COVID-19. Kita klik open. Ini nanti upload complete. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena ini menggunakan header, maka kita centang headernya. Kemudian separator koma ini bentuknya begini. Kemudian ini semikolon, yang mestinya yang terjadi adalah yang tertata seperti ini. Jadi pilih centang yang koma. Nah, selanjutnya adalah perhatikan jumlah data. Di sini ada 1 sampai 10 dari 91. Jadi yang tampil ini adalah 1 sampai 10 sampai 91. Kalau kita klik ini berarti kan halaman 11 sampai halaman 20-nya, dan yang seterusnya itu sampai 91 data. Nah, ini data ke 91. Nah, dengan demikian berarti ini data kita sudah lengkap sesuai dengan kuesioner yang ada. Selanjutnya adalah menginput jumlah variabelnya, jumlah elemennya itu tadi ada 14 elemen. Kemudian namanya adalah aktor. Nah, ini muncul sendiri karena saya sudah melakukan exercise terlebih dahulu. Jadi kalau belum pernah dilakukan maka akan kosong sebenarnya. Nah, sekali lagi perhatikan jumlah input, jumlah elemennya ada 14, kemudian jumlah datanya 91, namanya adalah aktor. Setelah semua dirasa oke, kita klik run.
Teman-teman klik run. Klik run. Nah, ini sebenarnya sudah berproses. Selanjutnya klik output. Nah, di output ini kita lihat ada statistik yang umum kita lakukan, misalnya descriptive yaitu frekuensi. Jadi berapa kali muncul V itu ada 27 kali, X ada 64 kali pada responden 1, sementara responden 2 itu ada 15 kali dan sebagainya. Nah, responden 1 ini hanya 2 pilihan. Ini bisa kita lihat deskripsinya dengan baik. Kemudian yang terpenting dari halaman output ini itu adalah Structural Self-Interaction Matrix. Jadi ada SSIM-nya. Nah, ini yang kita butuhkan. Ini adalah agregasi yang sudah dilakukan oleh software. Tentunya melakukan di pendekatan-pendekatan statistikal. Nah, setelah kita peroleh, kemudian yang berikutnya adalah Initial Reversibility Matrix, RM inisialnya, inisial RM-nya. Jadi berbentuk matriks binary yang tentu hukum-hukumnya saya sampaikan di video pertama dan video kedua secara detail. Bagaimana mengkonversi itu secara manual. Nah, ini sudah dua matriks ini sangat kita butuhkan SSIM karena ini menjadi bagian tahapan dari ISM tersebut. Kemudian kita klik result of transitivity. Ini adalah koreksian terhadap matriks inisial, reversibility matriks inisialnya. Jadi inisial RM-nya itu kita koreksi menggunakan transitivity, hukum transitivity. Hukum transitivity itu salah satu yang menyebutkan misalnya A mempengaruhi B dan B mempengaruhi C, tentu A mempengaruhi C gitu. Nah, itu salah satu hukum transitivity dan tidak hanya satu, ada beberapa hukum transitivity yang bisa kita gunakan. Dan ini sudah di by software, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, dan ini sudah diuji statistik, akurasi dan validasinya, sehingga kita peroleh yang terpenting adalah final reversibility matrixnya. Dia ada tadi inisial, RM awal, itu yang belum kita koreksi. Setelah kita koreksi, maka kita akan peroleh seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal mengklik bagian grafik. Bagian grafik ini ada matrik kanonikal. Matrik kanonikal ini adalah penjumlahan secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal kita akan memperoleh driven power dan secara vertikal kita akan memperoleh dependent. Jadi pengaruh dan ketergantungan atau daya dorong dan ketergantungan. Nah, tentunya kita akan peroleh ranking dan hierarki. Nah, berikutnya adalah outputnya. Nah, kita lihat bahwa secara umum elemen tersebar pada dua. Jadi memang sangat terkait kelihatannya satu sama lain ini dan penanganan COVID tentunya sesuai dengan realita. Tapi yang terpenting adalah kita menemukan salah satu elemen kunci atau berapa elemen kunci dari penanganan kasus COVID ini sehingga kita tidak terlalu bingung dalam setiap kebijakan COVID, penanganan COVID-19. Nah, kalau dilihat secara matrik kuadran, maka A1 ini menjadi memiliki pengaruh yang paling tinggi dengan tingkat ketergantungan rendah. A1 ini itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gugus tugas nasional. Dan A3 ini adalah Kementerian Koordinator. Ada A2 dan A6, A8. Nah, tentu kalau di hierarkinya kita belum bisa melihat yang mana yang menjadi elemen kunci, tetapi dari dua kuadran ini kita sudah bisa melihat bagaimana kebijakan bisa diambil. Nah, secara hierarki ternyata memang ada 4 yang menjadi elemen kunci. Pertama adalah A1, A2, A3, dan A8. Nah, ini adalah dua kesimpulan atau dua output dari ISM, teman-teman. Kalau kita lihat relatif mudah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Ini adalah tahapan-tahapannya yang saya buat di slide-nya, dan kita sampai pada akhir kesimpulan bahwa aktor utama dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia itu adalah. Ya, jadi saya balik lagi. Tadi itu contoh di YouTube, linknya sudah ada. Kita coba bagaimana dengan contoh jurnal ya. Contoh jurnalnya tadi ini, misalnya ada data seperti ini ya, banyak. Kita siapkan Excel-nya. Sebelah sini. Ya, jadi kita buat seperti kuesioner tadi. Nah, ini misalnya merekonstruksi jurnal ini ya dengan angka yang banyak.
Sehingga misalnya ada 20 variabel dikodekan dengan C1, C2 sampai C20, sehingga waktu membuat kuesioner gambarannya itu seperti ini. Apa pengaruh C1 terhadap C2? Kuesionernya tadi bahwa C1 mempengaruhi C2 tapi C2 tidak mempengaruhi C1, maka yang disilang adalah B, gitu ya. Lalu C1 terhadap C3 dia mempengaruhi, C1 terhadap C4 mempengaruhi, sehingga yang disilang untuk hubungan C1 dengan yang ini banyak yang V, lalu ada yang X juga, artinya dia berbalik, berarti C17 mempengaruhi C1, C8, ini X ini berarti saling mempengaruhi, maaf. X ini saling mempengaruhi, lalu ini mempengaruhi satu arah ke kanan. Kalau A ini mempengaruhi kebalikannya, dari C5 mempengaruhi C2. Kalau C2 ini saling mempengaruhi. Kalau ini O, berarti C2 dan C4 tidak tidak saling mempengaruhi, tidak ada hubungan. Sehingga dari hasil kuesioner gambarannya bahwa kalau dari jurnal ini kita urutin aja tadi datanya itu, ini ya C1 karena satunya ada di pinggir, ada yang satunya dari depan sini, ada yang satunya dari pojok sini. Perhatiannya jangan sampai terbalik ini posisinya ya. Ada yang diagonalnya begini, ada yang diagonalnya begini, datanya. Sehingga untuk membuat urutan tabel sebelum kita masuk ke software tadi, kita kan harus preparing dalam bentuk CSV datanya. Sehingga kalau tadi C1 terhadap C2, C1 terhadap C2 ini hubungannya V. Kita tulis ini seperti V gini ya. Lalu ini ditariknya ke kiri karena satunya ada di sini ya. Kalau satunya ada di sebelah sini, kita tariknya dari depan ke sini ke belakang. Lalu ini ditulis ulang di Excel. Terus ini jangan sampai ada yang putus. Ketika masuk yang kedua C2, C2 terhadap C3 ini hubungannya X. C2 ini terhadap C3 hubungannya X ya. Ya. Ya ini karena datanya banyak jadi ya disalin aja. Contoh nanti nyarinya yang dikit aja. Jangan kayak gini. Ini hanya contoh. Sehingga semua data ini SSIM ini kita sudah siapkan di sini. Sehingga nanti ini kalau sudah kita copy, ini kan anggap asumsinya satu responden. Ini nanti kita buat file baru, lalu kita save sebagai CSV. Itu ya. Copy, file, new. Kita copy gini, sudah. Kita save. Ini latihan. Oh, di metode dinamik. Ya, di-download aja ya. Latihan ISM. Salah. Harusnya CS, Pak. Iya, iya, iya. Save. Oh, error. Sudah ngantar Excelnya. Pas. Dapat. Maaf, CSV. CSV. Yang mana itu? CSV IMS? CSV-nya ini, koma delimited. Delimited ya. Oh. Ya, koma delimited. Dah. Lalu kita masuk ke software. Online-nya. Di-refresh aja. Lalu kita browse. Di download tadi. Ini ya.
Nah, kalau sudah masuk, sudah masuk datanya kan? Yang perlu dipastikan bahwa tadi data itu kan tidak ada keterangan angka urutan variabel gitu ya. Jadi pertama nomor satu kan ada R1 kita pasti centang header ya. Lalu kita separatornya koma dan kita wajib masukin sini ada 20 karena nanti dia kan pengulangan-pengulangan variabel datanya. Jadi jangan sampai ininya salah jumlah variabelnya. Kalau sudah tinggal di run. Nah, kita lihat di output. Dia secara statistik yang jawab A itu ada 34, ada yang O itu 45 pertanyaan, 51 pertanyaan, yang X itu ada 60. Sehingga ini, nah ini grafiknya ini persis sama yang tadi, yang di jurnal. Hanya saja satunya itu dari kiri. Kalau tadi kan satunya dari kanan sana ya. Jadi dia miringnya begini, diagonalnya. Sampai nomor 20 ini itunya eh, untuk mengecek apakah sudah benar sesuai jurnalnya. Lalu ini initial reachability ini angka awal sebelum dikoreksi. Jadi hubungannya kalau V dan A itu satu. Kalau ada hubungan dia satu. Kalau nggak ada hubungan dia nol. Itu ini data awalnya lalu diproses. Ini revisi. Kalau di Eximpro ini revisinya tadi. Revisinya untuk memperbaiki yang tidak konsisten. Ya, jatuhnya di paling akhir dia angkanya. Nah ini hasil perbaikan angkanya, prosesnya, lalu terakhir grafnya. Si proses ya. Nah ini eh, apa namanya, daya dorong, terus ranking sama kebergantungan. Nah hierarki ini ke arah level ya, level struktur ininya. Ini sama kayak tadi, Micmac dan plotnya Eximpro, posisinya, lalu ini ada level. Jadi penggeraknya dari mulai A1 naik mempengaruhi A2, A3, lalu A2, A3 ini mempengaruhi ini. Cuman memang ini tidak ada garisnya ya, jadi kita eh, membayangkan aja ini hierarkinya karena hierarki garis lurus, jadinya ini mempengaruhi ini mempengaruhi gitu. Seperti itu. Ya, kira-kira nanti cari jurnalnya yang pendek-pendek aja. Kalau masukin manual di online itu bisa nggak Pak tanpa harus eh, apa namanya masukin data di Excel dulu atau memang harus ke Excel dulu? Kita coba aja sini. Bisa nggak diedit? Nggak bisa. Oh, bisa ya? Nggak bisa. Berarti harus Excel dulu ya? Iya, Excel. Tapi ya yang pasti urutannya tadi bahwa dalam membuat Excelnya ini harus pastikan pertama tidak ada data kosong, dia harus nyambung. Jadi ini kan jadi yang C1 itu hampir semua dihitung pengaruhnya terhadap variabel lainnya. Tapi kalau udah C2 dia tidak lagi menghitung hubungannya dengan C1, makanya dia hitam. Sehingga dia hanya melakukan apa namanya mencari hubungan antara C3 dan ke bawah. Lalu terus juga C4 hanya C5 ke bawah. Jadi lama-lama semakin dikit sehingga terakhir C9 hanya cari hubungannya dengan C20. Sehingga kalau diurutkan ini ketika hubungan C1 ini lebih banyak kuesionernya, pertanyaannya dibanding sama pertanyaan yang paling akhir
hubungan antara C19 dengan C20 ini hanya satu pertanyaan yang paling bawah ini. Nih. Sehingga ketika kita mengurutkan ini dari jurnal urutannya gitu. C1 dengan C2. Apa yang variabel 1 dengan variabel 2 dulu yang paling atas. Sehingga perhatikan posisi atasnya ini satunya ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi urutannya jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti interpretasinya jadi salah. Karena di input itu tidak ada keterangan variabel ya. Jadi CSV-nya itu sudah diurutkan berdasarkan jumlah pertanyaan, jumlah variabelnya. Dengan asumsi-asumsi itu, kita nggak boleh terbalik nih menempatkan bahwa ini kan pertama V sama V, oke benar. Tapi kedua kan C1 dengan C3 ini V. Padahal di sini C1 dengan 19 tuh X. Kalau salah nempatin, ini X-nya diasumsikan nanti salah bahwa urutan kedua itu hubungan C1 dengan C3 X gitu kalau salah penempatan. Padahal dia ada hubungan ini korelasinya. Jadi penerjemahan ini yang utama dulu. Selanjutnya biar software yang itu. Tapi enakan memang eh, kelihatannya PSL punya kan katanya kemarin. Kalau mau nanya Pak Widi. Tapi ya sementara untuk memenuhi tugas kita pakai yang online aja dulu gini. Walaupun nanti Belum. kenyataannya berbeda dengan jurnalnya, sudah copy paste aja gitu. Pak Bono, Ya, artinya R1, R2 itu apa? R1, R2 tadi itu responden. Responden. Responden Iya, 1, responden 2. Berarti kita bisa masukin 2 responden nanti di situ. Di bisa kalau software ini. software yang online ini sampai responden 7 itu tadi juga bisa kan? Nah, ini Pak, ini C1 ya kan, terus atasnya itu VAX 0. Oh, itu kan itu ada ketentuan dari si ini ya si ISM-nya. Nah, ini C1X, C2 terus R1-nya itu V itu menandakan bahwa tidak ada hubungan C1 dengan C2 gitu ya. Nah, ini X yang merah-merah ke bawah ini gimana? Enggak, X ini kuesioner ini. X ini hanya pakai pensil dicentang gitu. Nggak ada hubungannya dengan X yang ini ya. X ini Hmm. hanya centang aja kuesionernya. Seperti di Oh, YouTube tadi, ini centang. kuesioner ini dikasih ke ahli, ke pakar, tolong dicentang hubungan C1 dengan C2 dia via A apa X apa O. Centang aja gitu. Perintahnya kan hanya Oh, centang, ya ya ya. bukan centang silang lah. Tolong beri tanda silang hubungan antara C1 dengan C2. Apakah C1 mempengaruhi C2 gitu pertanyaannya. Kalau kalau iya berarti yang dicentang V. Hmm. Tapi kalau misalnya kebalikannya bahwa C2 yang mempengaruhi C1, yang disilang adalah A. Kalau dianggap C1 dan C2 saling mempengaruhi, yang disilang adalah X. Kalau dua-duanya tidak saling mempengaruhi, yang disilang adalah O. Pak Bon, tanya Ya, dong. Itu yang jurnal Bapak, referensi Bapak itu diketahui nggak berapa jumlah respondennya? yang mana? Yang ini yang Bapak jadiin contoh ini. Ini Ya, biasanya memang lebih dari satu sih. soalnya aku juga baca-baca jurnal kayaknya mereka nggak menjelaskan respondennya berapa, terus juga apalagi datanya tiba-tiba cuma hanya satu data aja gitu ya, seakan-akan satu responden doang gitu ya Pak Bon ya. Iya nggak apa-apa. Maksudnya kita kan bapaknya nggak nanya detailnya gitu ya. Kita kan hanya disuruh nyoba software Enggak, gitu. mungkin bisa jadi nanti masuk ke ini kita tugas akhir gitu loh Iya, Pak. kalau masuk tugas akhir kan tadi dicontoh di YouTube tadi kan dia mencontohkan ada 7 responden ya. Iya Jadi iya nanti iya. di software itu kan nanti muncul agregat. Agregat itu udah rata-rata dia yang merata-ratakan hasil gitu. Di Oke software siap Pak Bon. tadi itu ada agregat. Di sini ya output, lalu di terakhir ini
Ini sebenarnya inisial reachability matrix ini udah agregat dari 7 responden. Artinya kalau 7 responden tadi ini beda-beda, itu sama dia dirata-ratakan agregatnya gitu. Itu kalau diganti komanya sama semikolon ada berubah nggak, Pak? Separator itu. Berubah. Ya, tapi ini karena satu responden aja ya. Tapi kalau Iya, di YouTube tadi kan ada 7 ya. Jadi dia 7 bisa iya, iya. ada koma gitu. Questionnaire-nya itu didapat dari apa software ini, Pak? Enggak, Atau kita yang buat bikin sendiri? berdasarkan urutan ini sih tadi. Jadi kalau kita misalnya punya 5 variabel yang mempengaruhi gitu ya, Hmm. kan bikin matriknya berarti Hmm. 5 banding dengan 4, 5 banding dengan 3, 5 banding dengan 2. Lalu nanti Hmm. yang 4 turun nggak ke 5 lagi karena yang 5 sama 4 tadi sudah dihitung kan. Ada tahu. Oh iya ya. Dia 5 dengan 3, 5 dengan 2, 5 dengan 1 gitu. Jadi Hmm. akhirnya tadi rumusnya kan lebih ke ini jumlah n Hmm. dikali n Kali min N min 1. Misal 1 kalau ini begitu ya. 20 dikali 19 baru bagi 2 gitu kan. Iya ya. Jika ada Hmm. 190 pertanyaan karena tidak perlu ada pengulangan lagi gitu. Iya Gimana ya. rumusnya tadi, Pak? Jadi Ini jumlah nih, datanya gimana? Jumlah data jumlah dikurangi pertanyaan data ini dikurangi. ada berapa variabel? Ada berapa variabel? Kalau ini variabelnya 20 kan. 20 dikali n min 1 19 baru dibagi 2 karena kenapa dibagi 2? Karena tadi matriknya miring diagonal setengah kan. Tidak perlu mengisi yang di bawahnya gitu. Sama kayak AHP gitu. Kalau AHP kan nggak perlu semua diisi, hanya perlu separuhnya aja. Makanya ada Oh rumusnya bagi ya. 2 supaya yang bawahnya itu udah cerminan yang atasnya tadi sebenarnya. Dicoba dulu aja pakai jurnal yang ditemuin ya. Nih makanya bagi 2 tuh karena ada pembagian separuh begini, sehingga nanti nilainya itu dia tinggal ngeling aja copy paste ngisi yang bawahnya ini. Karena Ini hubungan ini dan ini. outputnya bisa di print atau di save as nggak gitu, Pak? Hasilnya ini. Ini, Iya. ini saya belum ngeliat itunya sih. Kayaknya copy deh. Screenshot ya nya. Begini copy Screen. di matrix. Oh copy. Oh, copy paste aja nanti gitu ya, Iya, Pak ya. iya, tuh bisa copy. Oh, nggak bisa download jadi bentuk Excel atau apa gitu ya. Kayaknya ini kalau di copy bisa sih, langsung ke Excel. Oh, enggak rusak ya. Kita coba aja copy misalnya, buka Excel. Tuh, rusak ya? Dia, Enggak, oh enggak, iya, enggak. Benar. Hmm? Ini bisa Enggak. dibenerin pakai ini. View, apa ya, data, text to column. Pakai delimited spasi. Spasi ya. Salah. Text to column, delimited, atau fixed width. Oh iya, fixed width aja. Nah, diatur-atur lagi nih posisinya. Kalau itu ya. Tapi kan untuk tugas screenshot aja. Nggak usah harus di ini. Tugasnya rekonstruksi jurnal juga ya. Ya, karena kalau mau ngarang-ngarang sendiri sih boleh aja. Cuma nanti di inkonsistensi, jadinya nanti malah angkanya satu semua. Hmm. Oke,
Ini Ada lagi. di apa? Di tabungan AHP bisa ya? Ini, Hmm. ini, Kayak HP kayaknya ini. tapi ini lebih ke arah ini sih, tidak mencari bobot. Ini mencari urutan, jadi ranking. Hmm. Ini lebih ke mik-mak jadinya. Jadi, Mac ya. Hmm. eh, jadi banyak ini kalau di jurnal itu ininya dengan mik-mak. Oke, aman semuanya. Sip. Dicoba dulu ya. Soalnya sekarang juga pasti belum, kalau belum nyoba masih bingung juga. Direkod kan ini ya? Ya, yang penting tadi linknya sudah ada kan di copy dulu aja yang ini Stasi Kawanku ini ISM Software ya, sama link YouTube-nya tadi kalau mau diulang-ulang. Oke, kalau Oke. nggak ada kalau nggak ada pertanyaan, cukup. Cukup. Sip. Jadi tugas kita besok itu nggak harus kumpulin besok kan Pak?